Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Crypto Pogogol atau Mas Fai. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mensupport dan juga mendukung channel ini agar terus berkembang dan juga bisa memberikan konten-konten yang menarik dari sekian banyaknya konten di industri kripto. Bagi teman-teman yang ingin mau bertanya kepada saya atau kita berinteraksi langsung dengan mengenai hal-hal yang terkait dengan Scale Network, teman-teman bisa mengunjungi Telegram di atas dan juga melalui Twitter. Dan saya memiliki kewajiban tersendiri untuk menyebarkan berita maupun info dan juga permainan yang ada di Scale Network, karena saya selaku duta dari Scale Network Indonesia berharap informasi ini tersebar luas dan juga merata terkhusus di Indonesia, dan teman-teman saya harap bisa memahami atas apa yang saya perbuat di kedepannya maupun itu yang sudah terjadi di belakang, karena konten-konten saya itu kebanyakan lebih ke Scale Network atau layer 2 dari Ethereum. Nah, untuk memenuhi semua kebutuhan yang berada di industri kripto, tentu saja harus memiliki blockchain yang mampu menjawab semua pertanyaan yang dihadapi oleh para developer kripto, dan tentu saja itu tidak mudah agar blockchainnya itu mampu bersaing dengan blockchain yang lain. Kita ketahui untuk layer 2 ada banyak sekali kompetitor selain dari Scale Network. Ada Optimism, ada Arbitrum, kemudian ada Zkazing, ada Immutable X, kemudian ada Polygon. Dan harapan terbesar saya dan juga teman-teman, apalagi developer, itu tentu saja dari segi market cap dan juga kapitalisasi pasar, atau juga dari segi jumlah transaksi, itu kita bisa menandingi jumlah transaksi yang berada di Scale Network, yang berada di ekosistem layer 2 yang lain. Dan tentu saja Scale Network bakalan terus berkembang dan juga menarik banyak penggemar atau developer baru, baik itu dari NFT, GameFi, kemudian dari DeFi. Itu tentu saja mereka bakalan menyumbangkan transaksi yang sangat-sangat banyak ke depannya di ekosistem Scale Network. Dan harapan saya Indonesia juga melirik blockchain yang di-create oleh Scale Network, karena bisa dibilang mereka core team mengklaim bahwa blockchain dari Scale Network adalah blockchain tercepat di dunia. Untuk memenuhi semua kebutuhannya itu, blockchain harus memiliki skalabilitas dan juga transaksi yang sangat-sangat cepat, sehingga blockchainnya bisa dapat mengikuti zaman kedepannya untuk menampung semua transaksi. Nah, di video kali ini saya ingin mereview tentang apa yang sudah ditulis oleh co-founder dan juga CEO dari Scale Network sendiri, yang dimana dia mengkhususkan artikel ini untuk kategori DeFi. Dan di sini dia menulis mengenai 3 poin penting yang harus dipenuhi untuk mencapai potensi penuh dan mempengaruhi masa yang diperlukan oleh DeFi pada saat sekarang. Nah, DeFi perlu mulai melakukan 3 hal dengan baik. Dan coba tebak, derivatif tingkat lanjut, perdagangan kurva, dan pinjaman kredit tidak ada dalam daftar. Itu semua adalah instrumen keuangan canggih yang dapat digunakan investor DeFi untuk menginvestasikan aset kripto mereka secara kreatif di luar sistem perbankan tradisional.
Namun, bagaimana dengan seseorang yang hanya ingin membeli item di game Web3 favorit mereka? Sangat menggoda untuk menyulitkan hal-hal yang terlalu rumit. Terlalu sering, proyek-proyek DeFi baru tampaknya terpaku pada penawaran novel dan semakin rumit. Layanan keuangan ke ceruk kecil pro keuangan elit. Tetapi hanya karena blockchain adalah teknologi baru bukan berarti produk DeFi harus kompleks. Untuk menggunakan analogi bola basket, ruang DeFi mengambil banyak tiga pointer dan perjuangan untuk membuat layup. Dan sampai kita mulai membuat layup, kita tidak akan melihat DeFi berdampak pada masa yang lebih besar. DeFi akan memulai mencapai potensinya dan mempengaruhi kehidupan jutaan orang begitu dapat dengan mudah membantu pengguna pemula melakukan hal-hal ini dengan baik. Yang pertama, simpan aset digital dengan aman. Kemudian yang kedua, hasilkan dengan aset digital dengan aman. Kemudian yang terakhir adalah tukar aset digital secara efektif. Tak satu pun dari ini adalah penawaran lanjutan, namun mereka berbicara dengan kebutuhan dasar. Sebagian besar dari hampir 500 juta pengguna kripto yang hanya akan menjadi lebih penting ketika ruang semakin matang untuk memasukkan miliaran di seluruh dunia. Dalam terang itu, mari kita mundur selangkah untuk mempertimbangkan bagaimana DeFi dapat melayani kebutuhan dasar ini. Yang pertama, menyimpan aset digital dengan aman. Pada tingkat yang luas, DeFi perlu membantu Anda melakukan bank online dengan cara yang terpercaya. Ini sangat penting dengan kelas aset digital sepenuhnya, seperti cryptocurrency atau token yang tidak sepadan, di mana pengguna tidak memiliki opsi untuk menyimpan uang tunai mereka dalam bentuk fisik. Dan itu menjadi lebih penting setelah penutupan Silvergate dan Silicon Valley Bank. Second Bank yang lebih mendukung proyek kripto dan mata uang. Ketika kebanyakan orang menyetor uang di bank, mereka berharap uang itu tersedia untuk mereka pada saat itu juga, dengan paling banyak. Biaya marginal menyimpannya atau biaya yang dapat diabaikan untuk memindahkannya nanti. Sistem perbankan cadangan fraksional menawarkan versi ini atau setidaknya fata morgana keamanan karena uang itu sebenarnya diinvestasikan kembali untuk mendapatkan pengembalian bank yang lebih tinggi dan mungkin tidak tersedia jika ada bank, run, atau acara pengurangan likuiditas lainnya. Protokol DeFi dapat menawarkan penyimpanan sederhana, aset digital, dan penyimpanan yang berpotensi lebih aman karena tidak menghadapi tuntutan laba yang sama dengan yang dilakukan lembaga keuangan tradisional, dengan sedikit tekanan untuk mengambil resiko saat menginvestasikan dana depositkan. Menawarkan penyimpangan aset digital yang aman dengan cara yang mudah, cepat, dan sederhana akan sangat membantu menciptakan ruang DeFi siap untuk adopsi massal. Terus kemudian, yang kedua, dari 3 hal yang harus dipenuhi oleh DeFi. Hasilkan dengan aset digital dengan aman. Dalam sistem tradisional, lembaga keuangan dapat memperoleh keuntungan yang relatif pasti dengan berinvestasi dalam obligasi pemerintah. Kehadiran pengembalian yang andal dan aman membantu bank menjamin pengembalian para penabung dan memberikan stabilitas umum bagi seluruh ekosistem. Opsi-opsi penghasilan terpusat ini tidak perlu menjanjikan pengembalian yang tidak wajar, seperti yang dilakukan Terra sebelumnya keruntuhan. Mereka menyimpan stablecoin USD ke dalam protokol Anchor dijanjikan pengembalian sebanyak 19,45%. Sebagai gantinya, pembangun DeFi harus mencari contoh yang cukup terdesentralisasi dan seimbang seperti EEF dan Compound protokol. Protokol pinjaman yang menawarkan pengembalian yang lebih rendah, lebih banyak keamanan bagi investor di jangka panjang. Kemudian hal yang harus perhatikan terakhir adalah bertukar dan berdagang secara efektif. Pergi ke kedai kopi di lingkungan Anda atau kafe. Banyak
bayar dalam mata uang lokal Anda dan transaksi sederhana. Pergi berlibur, beli kopi di negara lain, dan itu menjadi lebih sedikit rumit. Anda harus mengganti mata uang asli Anda dengan mata uang asing, baik membiarkan kartu kredit atau bank Anda menangani transaksi dan menagih Anda untuk itu, atau membawa uang tunai fisik. Dan jika Anda seperti saya, Anda akan segera kehilangan uang receh dari puluhan negara yang berderek di ransel Anda. Mungkin proses itu dapat dikelola di dunia fisik, di mana 10 hingga 20 mata uang global diperdagangkan atau digunakan secara teratur, dan rata-rata orang tidak mungkin menggunakan lebih dari satu atau dua setiap hari. Namun di Web3, di mana ribuan cryptocurrency dan aset digital yang bersaing melayani berbagai kebutuhan online, segalanya dapat dengan cepat menjadi berantakan. Kemampuan untuk menggunakan dan menukar aset digital ini dengan cara yang hemat biaya dan gesit sangat penting untuk menciptakan ekosistem DeFi yang kuat dan yang lebih kuat. Dari membantu gamer menukar ETH dengan aset digital dalam game untuk membantu investor beli NFT di pertukaran favorit mereka. Untuk tujuan ini, banyak pertukaran atau rantai atau aplikasi blockchain akan fokus pada peninggalan nilai total atau TVL mereka. Ini adalah metrik penting untuk mengurangi selip ketika memperdagangkan satu aset dengan aset yang lain, tetapi mereka terlalu menekankan risiko TVL, kehilangan poin, dan Anda yang memang membutuhkan TVL tinggi untuk mengamankan perdagangan besar. Namun Anda tidak perlu 100 juta dolar TPS untuk memungkinkan orang bertukar 10 dolar, 20 dolar hingga nilainya 50 dolar kripto. Dalam serangkaian transaksi mikro, intinya saat ini Anda dapat memulai membangun produk DeFi yang membuat lebih mudah untuk memindahkan aset virtual di seluruh ekosistem Web3, bahkan tanpa membangun ratusan juta di TVL terlebih dahulu. Dalam beberapa bulan mendatang, lebih banyak proyek DeFi dijadwalkan untuk memanggil home scale. Menggunakan arsitektur modular kami tanpa biaya gas dan jembatan di Metapod, untuk lebih mudah menukar cryptocurrency dan memindahkan aset digital. Kami tidak hanya tertarik untuk menumbuhkan arsitek DeFi di sini di Scale, meskipun kami ingin mengaktifkan seluruh ekonomi global aplikasi yang mendukung pengguna dan tujuan Web3. Dan untuk melakukan itu, kita membutuhkan ekosistem DeFi yang kuat yang tumbuh di semua rantai yang melihat kegunaan signifikan di ruang tersebut. Jika Anda memiliki pertanyaan mengenai cara membangun produk DeFi yang mampu menskalakan untuk melayani kebutuhan sebanyak mungkin pengguna, tweet saya di Jack O'Halloran atau menjangkau tim kami. Dan untuk DeFi sendiri, kita ketahui ada banyak sekali project-project DeFi yang berada di ekosistem Scale Network misalkan. Misalkan ada Rapid Bitcoin, ada DAI, ada Avax, ada Chainlink, ada Uniswap. Ini adalah semua ini adalah produk-produk DeFi. Kita coba cek Scale Network ya. Ini semua adalah produk-produk DeFi. Scale Network mungkin tidak masuk di dalam beberapa produk ini.
banyak. Ada banyak sekali teman-teman untuk produk dari DeFi. Yang paling banyak dari segi market cap-nya mungkin, coba lihat bawah lagi ya. Adalah Rapid Bitcoin. Kemudian ada DAI, ada Avax. Di sini banyak sebenarnya untuk Scale Network sendiri teman-teman bisa cek langsung di websitenya dan juga gimana cara kita memperbanyak valuasi dari DeFi. Untuk teman-teman yang ingin menanyakan, teman-teman bisa langsung ke official, kemudian ke Twitter, ke Discord, atau ke podcast. Itu teman-teman bisa menanyakan hal yang sama mengenai ekosistem dan juga apa yang sedang diterapkan di Scale Network. Dan untuk ekosistemnya sendiri dari Scale Network, teman-teman bisa mencarinya di sini. Ini semua adalah ekosistem dari Scale Network. Banyak partner selama beberapa tahun belakangan, 2 tahun belakangan yang mendukung project dari Scale Network. Di sini ada 3, ada Calypso, ada Europa, kemudian ada Nebula. Dari Nebula sendiri itu kita bisa memainkan mungkin 6 atau 7 permainan. Kemudian ada Calypso, kita juga bisa memainkan ada 7 sampai 8 permainan di dalam. Ada Europa Hub ini jembatan dari semua permainan yang teman-teman mainkan di ekosistem Scale Network. Misalkan teman-teman ingin memainkan OX Battleground dan mentransfer nilai mata uangnya teman-teman ke Island. Teman-teman bisa menggunakan hub ini atau Europa Hub untuk melakukan semua transaksi di dalam. Yang paling banyak atau yang lagi hype di ekosistem Scale Network mungkin OX Battleground. Dia adalah salah satu game favorit di layer 2 Scale Network dan dia sudah melaksanakan betanya dan banyak sekali orang-orang atau user baru bergabung di ekosistemnya, dan ini sangat-sangat hype di Filipina, kemudian di Thailand. Indonesia saya harap juga bisa menyusul tentang crypto game yang ada di layer 2 terutama Scale Network. Ada Cryptoria, ada Flight Force 4, ada Crypto Crusades. Itu semua adalah permainan-permainan yang ada di ekosistem Scale Network. Mungkin teman-teman itu dulu video singkat saya mengenai 3 asas dari crypto DeFi, dan semoga teman-teman terhibur dan juga teman-teman mendapatkan edukasi dari video atau konten-konten yang saya buat di channel ini. Dan harapan saya adalah teman-teman bisa
merangkul teman-teman yang lain, akhirnya kita menjadi lebih besar lagi dari segi skala, dari segi ekosistem yang sudah tersebar di Scale Network. Mungkin sekian dulu video singkat saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and stay classic. Bye bye.